Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Siang hari ini kita mendengarkan presentasi Pulau Sulawesi dari kelompok Sulawesi. Kita dari Secara presensi 5, presensi 16, Sana presensi 30. Sini kami akan menampilkan video terbentuknya Pulau Sulawesi. Jadi media kita adalah video bukan presentasi. Nanti ya, biar cepat satu. Yuk. Nah ini salah nih. Ada. Jutaan tahun yang lalu, bumi kita adalah tempat yang sangat berbeda. Pulau Sulawesi, seperti banyak pulau lainnya di Indonesia, terbentuk melalui proses geologis yang panjang dan kompleks. Sulawesi terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia, dikelilingi oleh Laut Sulawesi di utara, Laut Flores di selatan, dan Laut Mandar di timur. Bentuknya yang menyerupai huruf K, temuannya mudah dikenali dan menjadi salah satu pulau terbesar di Indonesia. Untuk memahami asal-usul Sulawesi, kita harus melihat proses geologis yang terjadi di wilayah ini. Pulau Sulawesi terbentuk akibat benturan antara dua landing benua, yaitu landing benua Australia dan landing benua Eurasia, yang dimulai sejak zaman Miocene sekitar 40 hingga 20 juta tahun yang lalu. Proses pembentukan ini juga diketahui oleh perbedaan yang mencari pindah ke arah utara dan yang bermaksud ke arah barat. Permukaan antara dua landing ini menyebabkan sebuah awan pulau dari masing-masing landing benua membentuk Pulau Sulawesi dan Minahasa Utara. Pada zaman Miocene sekitar 60 hingga 40 juta tahun yang lalu, terdapat dua apelan pulau yang merupakan cikal bakal Sulawesi. Apelan pertama terdiri dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara. Sedangkan apelan kedua mencakup Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Timur. Kedua apelan itu bergerak ke arah Kalimantan dan bertumbuh membentuk Sulawesi. Selama zaman Miocene, proses tumbuhan berlanjut yang menyebabkan terpisahnya Malesula dan Buton dari Irian dan pertumbuhan dengan Sulawesi bagian timur. Proses ini berakhir sekitar 15 juta tahun yang lalu, menciptakan topografi yang bergelombang dengan barisan gunung dan lembah yang saling berpotong. Pada zaman Miocene, tumbuhan agak akuran terus terjadi dan dalam tahun ini mendekati ke arah Kalimantan. Proses pembukaan dasar samudra di antara Kalimantan dan Sulawesi terjadi pada zaman Pleistocene yang membentuk setelah Mahasa bersama Sulawesi dari Kalimantan. Anggaran Sulawesi juga menghasilkan pemandangan yang luar biasa. Pulau ini dikenal dengan flora dan fauna endemiknya seperti berterusan dan gunung. Proses ini datang merupakan hasil dari kondisi geologis lamanya dan sejarah evolusi yang selain mendampingi dengan alamnya, Sulawesi juga kaya akan budaya. Masyarakat yang punya pulau ini akan juga datang tradisi dan kebudayaan yang dipengaruhi oleh lingkungan geografi mereka. Mulai dari suku Toraja yang dikenal dengan makanan-makanannya, hingga masyarakat Buddhis yang dikenal sebagai Kampung. Akhir kata dari kami dari kelompok Sulawesi, sekian dan terima kasih. Lanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Sesi buka tanya jawab. Tanya jawab. Sesi buka. Jadi yang membuka tanya jawab.
Teman-teman kalau ada yang mau Posisinya udah bagus nih. Salah. Harus lagi kan? Tas lagi salah. Tidak ada tas. Ada apa aja nih? Absen berapa absen? Tiga puluh Pak. Kalau jadi apa? Kalau di Bulog Sulawesi itu ada Gunung Gobi. Ada apa? Gunung Gobi. Ada. Kompeten. Gunung apa? Gunung api aktif kan maksudnya. Oh, semua aktif loh. Aktif. Dan non aktif apa aktif? Dua-duanya. Dua-duanya. Ada. Misalkan Gunung Gobi itu apakah mempengaruhi terbentuknya Pulau Sulawesi juga? Tidak signifikan, tapi berpengaruh untuk pembentukan Sulawesi Tengah. Karena kan nanti ini di bawah. Jadi boleh. kurang lebih anggapannya gini nih, misalkan jalur pegunungan seperti ini loh, bentuknya kayak A. Nah, jalur pegunungan itu kurang lebih kayak gini. Jadi sini kan Sulawesi Selatan, ini barat, ini tengah, ini utara, ini tenggara tau. Nah itu jalur pegunungan ini berpengaruh ke pembentukan Sulawesi ini utara. Nah, yang utara dan selatan juga. Utara itu kalau di Sulawesi disebutnya sebagai Lengan Utara. Lengan Utara itu datangnya dari Filipina. Oh, berarti kalau ini berdampak ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah atau Lengan Tengah, Pusat atau Lengan Timur. Oke. Jadinya efek apa? Jadi tinggal merangkum presentasi sebelumnya. Nah, tuh. Oh, nek kamu lihat jalur pegunungannya. Oh, nama sini. Sini mana nggak ada tuh? Ya kan? Oh, ini. Jadi berdampak besar ke area tengah. Sudah terjawab? Kamu yang pertanyaan, Sob? Nah, ini kan Gunung ya, tengahnya ini. ya. Tengahnya gunung. Tapi kalau di sini kan Ini mereka lifting apart gitu ya. awal lifting, hanya saling menjauh dulu. Saling menjauh. Kalau misalnya duduk itu nggak tahu ada sini gitu. Iya. Gunung Sulawesi ini kan terbentuk karena coba kamu balik ke zaman Eosen. Sorry, Eosen. Nah, nih, ini kan lihat berapa banyak pulau apa? 5. Nyatu, makanya di tengahnya muncul gunung. Ini bukan karena Pulau Kalimantan itu nggak ada tabrakan sama Pulau Sulawesi. Nggak ada, cuma ada pendepetan doang. Makanya nanti dibuat Selat Makassar. Jadi Selat Makassar itu sisaan Jalan. Makanya kalau buka di Google Earth nanti bentuknya itu cocok sama Sulawesi Barat. Misalkan bagian barat dan selatan yang dekat ke arah Kalimantan. ada lagi. Enak apa enggak?
yang dari Pak Roda itu kan dulu kan biasanya karena ada subduksi lama terus di cancel di Jawa itu kan dulu karena di katanya ada subduksi lama nah itu kan nggak ada subduksi lama itu terus ada itu kok bisa ada dulu Polisi ya? Polisi. Ini kan kontinental sama kontinental. Naik. bisa digambarkan nggak? Iya, sama ini ada ini, terus ada ini, terus ini, yang ini nabrak, Di sini 3. Nah, kemarin kita misalnya ini udah tumbukan nih. Ini tulisannya udah tumbukan. Ini bakal dulu. Nah, gini loh. Kenapa? Karena kan masa jenisnya sama. Sama-sama keras. Sama. Masa jadi kalau Itu pandangan kita jelasin di polisi. Nah, polisi itu. Ada lagi Saka kayaknya kantor Saka. Biji, beras biji. Banyak kan berapa? semuanya kan dari berbagai pulau yang itu nyatu, Banyak kayak gunungan kan di tengah. Gunungnya kan tidak pernah dibangun kita berakanya. Maksudmu kenapa di Sulawesi Tenggara nggak ada gunung? Iya, bagian sini nggak ada gunung. Gunung Kalau ada gunung nggak ada. tapi nggak Tapi ada. nggak. Jadi gimana? Pertanyaan. Ya, menurut saya, Enggak, kira tadi ada bagian Pak, angkat tangan ya. kan itu. Lanjut. Tenggara kita ada. Oke, jadi begini kawan-kawan. Jadi saya mau bahas kendala. Gimana itu kendala itu? Ya. negara ya negara. Jadi kenapa di Tenggara? Jadi salah satu dampaknya itu adalah di Tenggara tidak ada gunung aktif. Kenapa kayak itu? Setelah saya searching ini, jadi kenapa tidak ada gunung api? Yang pertama karena bagian Tenggara ini tidak ada subduksi, ya, pokoknya itu tidak ada subduksi, cuman lempeng tektonik. Jadi kalian tahu ring of fire nggak? Yang ini, ya pokoknya itulah yang kayak jalur yang di gunung berapi itu. Nah, Sulawesi Utara ini adalah bagian yang tidak terkenal. Jadi itu alasannya kenapa Sulawesi Utara jauh dari itu. Untuk bagian yang lain diperkirakan ada ya apa yang lain nggak ada mau ke bagian ya udah kan tadi kan udah. Ya mungkin aku cuma mau lah. Ini ada kan cek kan. Jadi nah ya udah kan seperti yang dijelasin tadi kan ada yang di bagian selatan dan juga beberapa bagian lain itu berasal dari arah yang sama, terus yang atas ini nah itu nah ini Sulawesi Tenggara dan Timur
sesuai arahnya tadi, mereka tabrakannya dari yang sebelumnya itu tadi. Nah, terus itu lawan itu tadi. Nah, di lokasi yang terjadi tabrakan tadi ya udah biasanya jalan lagi, sesimpel itu. Ya. 3-3. Aku mau nanya, kalau lengan-lengan Pulau Sulawesi itu kan dulunya kepisah kan ya? Lengan-lengan yang Pulau Sulawesi awalnya besar. Nah, gimana dengan Pulau Buton dan Pulau Muna? Ya, Pulau Muna yang ada di Sulawesi Tenggara itu kan mereka misah juga sama dari yang Sulawesi Tenggara sendiri. Itu apakah mereka dulunya itu emang udah kepisah atau awalnya gabung? Pulau mana yang kamu tadi? Muna sama Buton. Muna sama Buton. Sinta. Ini loh. Iya, iya. Mas. Jadi pertanyaan tuh, nah ini kan kalau di Pulau Sulawesi kan Tenggara ini kan nyambung sampai di tampung dulu ya, Lang. Jadi kalau misalnya yang pulau tabrakan itu memang tiap tempatnya itu beda atau sama? Kan Pulau Sulawesi itu ini dari beberapa pulau di Tengah. Ya, nah itu ekor regional tuh jadi satu sama ini atau Oh. Yang berapa? Tampung dulu ya. Nah, 30 ya, kita yang kira-kira 9 kan apakah keseluruhan ekor regional sama? Sabar Kak. Dijawab lah. Gimana? Pulau ini kan karena itu kan satu kayak apa namanya satu daratan banyak apa Indonesia itu karena adanya pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan pengangkatan dan pemisahan daratan. Oh, berarti Lipatan atau naik ke atas. Oh,
Berarti emang dia nggak jadi satu sama Sulawesi Tenggara ya? Atau dulunya jadi satu? Dulunya satu sebelum permukaan air laut naik. Oh, Karena permukaan lagi jadi kayak bisa gitu. Permukaan air laut kan naik di zaman. oke. Jadi misalnya ibaratnya ini pulau yang kamu kayak tadi, terus ini juga Sulawesi selamanya. Awalnya tuh gini, cuma karena ada air, jadi kayak bisa gitu. Ya. Jadi yang di atasnya jadi daratan ya. Karena zaman ya pokoknya ada berapa juta tahun lalu ketika permukaan air laut naik. Oke. Pertanyaan sebelumnya bisa kan? Kakak. Coba buka video kalian yang menit 1:55. Nah, itu kan lempeng Pasifik dan lempeng Filipina kan bisa dibilang lumayan mendorong lempeng Indo-Australia biar agak nekuk gitu kan. Ya itu. Nah itu tuh mungkin nggak, misalkan Pulau Sulawesi itu bakal nabrak sama Kalimantan. Gimana? Pulau Sulawesi itu mungkin nggak bakal nabrak sama Kalimantan. Ini kan dorong ke sini. Oh, nah. Kan Bisa dorong kan ini kan dorong ke sini. Ini kan otomatis ini kan bisa kan yang dorong juga. Nah, ini mungkin nggak bakal mendorong Pulau Sulawesi ini bisa nabrak sama Kamu Kalimantan. mikir yang ini bisa geser sini Iya, kan ini kan mendorong ini juga kan. Pertanyaannya kemungkinan, masalah di sejarah nggak ada tabrakan. Yang mungkin nggak bisa nabrak. Mungkin ya takbiran menentukan lah. Ya gimana ya? Karena menurut catatan historisnya tidak ada sejarah dua pulau ini tabrakan. Jadi kalau pertanyaan mungkin atau enggak ya Enggak aja. Soalnya dulu cuma berbeda aja yang bikin sama tabrakan. Cuman nggak nyampe tabrakan, cuma ya jadi selatan pokoknya. Hampir. Jadi sekelas mungkin sekitar berapa puluh kilometer, habis itu jauh lagi. Oke. Ini mungkin ya aku mungkin cuma berdasarkan apa yang aku baca kemarin ya. Kan teman-teman kalau teman-teman Suno tahu kan yang itu garis Wallace dan garis Weber. Nah itu kan Sulawesi kan ada di tengah ya, di tengahnya Indo. Kan teman-teman juga tahu yang Indo bagian timur itu condong ke yang hewannya Australis, terus yang barat itu ke mana? Asiatis ya. Ya, Sementara Sulawesi ini lebih ke tengah. Jadi ya itu lebih kecampur istilahnya. Menurut ya itu. secara Pengetahuanku. itu secara flora dan fauna. Tapi Ya. kalau kamu jawab ecoregion, kami sendiri sekelompok tidak fokus membahas ecoregion karena kita fokusnya itu pembentukan pulau. Jadi tidak membahas ecoregion yang nantinya akan dibahas ke bab selanjutnya. Karena kan nanti hubungannya ke sumber daya alam. Nah kita awalnya mikir dari situ, berangkat dari situ kita mikir yaudah deh ecoregion nggak usah kita bahas karena kita bab atau subbab saat ini fokusnya pembentukan pulau bukan sumber daya alamnya. Jadi kita nggak masukin ecoregion. Jadi kalau kamu pertanyaan seperti itu kita hanya bisa jawab melalui hipotesis kita alias dugaan kita. Kalau kamu nanya jadi satu atau tidak, tapi tetap beragam. Hipotesis kita seperti itu. sudah. Gimana? Oke, terima kasih semua. Siapa dulu? Tadi Saka dulu sih dari awal. Dari awal tadi pas kakak kata apa? Ayas. Saka loh. Apa Pulau Jawa kan di Absen kah? Absen. absen 7. Pulau Jawa kan dibagi berbagai zona. Lalu kan sekarang Sulawesi. Nah, Sulawesi itu ada zona-zonanya enggak? Kayak zona kayak kemarin. Sorry. Di Jawa ada zona Gunung Api Tengah. Lalu di zona tempat di Sulawesi itu ada enggak? Di setiap zona. Ya, karena Sulawesi kan terbentuk dari berbagai macam lempeng kan. Nah, terus setiap zona itu batuan yang dominannya itu apa?
Nah, menjawab yang belum jawab. Tadi pertanyaan apakah ada zona-zona di Pulau Sulawesi kayak di Jawa kan ada zona gunung api tengah. Kenapa ya fokus pertanyaan naik regional sama kayak Sulu tadi. Sulu mengawali, Saka memperinci. Emang aku nggak mau. Ya, gimana jalan? Gimana tuh? Tampung dulu ya, Saka. Oke, lanjut Andros, pertanyaan kedua. Apa? Jalur polisi. Ya, ini kan polisi. Polisinya kan Nah ini arah gerakan nanti dari arah gerakan ini. faktor A. Ya gini. Yang jalur hubungan tadi itu. Kalau kuncinya Yang solusi itu. Tidak ada subsidi. terus berarti kan Gunung berapinya ya dari yang polusi tadi kan gitu mah. Ya kadang ini kan awal kita bisa terus nabrakan ya akhirnya ya makanya ada gunung api itu mah. enggak polisi kan di belakang sebenarnya bukan gunung berapi. Tapi gunung berapi Sulawesi bagaimana? Gitu. Kalau sih kan menciptakan gunungan. Kalau gunung api dari mana? Apa? Jalur gunung apinya. Gunung api. Tapi namanya apa aja? Jadi gunung apinya itu mulai dari tengah sini jalurnya ya, terus ke arah sini. Ini kan kalau kamu gitu kan ada gunung dong. Ini kan dong juga. Bentuknya gimana? Karena di sini kan kan istilahnya di sini mundur. Lapangannya tekanannya udah terus masuk ada orang naik gitu kan. Nah kalau kamu bisa ini yang mana dulu loh, atas sama bawah. Kalau bisa lapangannya keluar tuh dari mana? Kan nggak ada yang dorong nih. Mana dong? Coba jawab gimana? Ya yang antar tuh yang Yang pertanyaan sama ini. Sandros. Jadi mau jawab pertanyaannya Saka, kan jadi Sulawesi itu ada dibagi di barat sama timur. Nah bagian barat itu meliputi lengan selatan. Ini tempat kasih. Nah, ini jadi lengan selatan, terus sama bagian barat tengah Sulawesi. Bagian barat Sulawesi. Nah itu kalau yang barat itu didominasi sama batuan
kegiatan gunung api dan batuan sedimen. Nah, kalau yang timur itu dari lengan tempat yang jadi kalau yang bagian timur itu ada lengan timur ini sama bagian timur dari tengah ini tapi yang bagian timur. Kalau yang bagian timur itu didominasi dari dua kelompok besar batuan yang memiliki asal yang berbeda. Jadi batuan asal lempeng samudra dan yang dari lempeng benua. Kalau batuan klastik dan karbonat itu umumnya tuh berupa neogen sama dinamai kolapsa. Jadi kalau misalnya yang timur tuh dari batuan yang asalnya dari lempeng samudra sama lempeng samudra sama lempeng benua. Sulawesi ini tidak ada seperti ini. Misalnya ada seperti ini. Gunung api ini sekarang. Yang pasti. Dan yang pasti yang aku tahu tuh Sulawesi itu punya aktivitas tektonik dan lumayan aktif. Aduh, kita cari-cari dulu sih. Sabar ya, bro. Dari misalkan lebih jauh. Yang utara. Yang mana? Utara. Buat mereka, bro. Setengah jam toh. Kalian kirim kepada Emang recordnya map hijau iki wae rong rampung ya. Iki sak rampunge. Jawaban Android. Oke. Jadi Sulawesi ini kan terdiri dari berbagai lempeng gitu kan. Ini di sini kita anggap ada 3 lah. Habis itu ada pokoknya intinya ada total 9 dorongan. Yang ada ini kalau kamu lihat provinsi saya ini, terus sini, dan ya pokoknya lainnya itu lah. Nah,
kan udah ada gunungnya naik nih. Tapi dengan adanya sensor ini membuat jalur lempeng tektonik lautnya jadi terbuka sehingga magma itu bisa naik sehingga terbentuklah gunung api. Ya magma, ya dong. Akhirnya. Nah, Itu juga efek dari Putri Gunung. ya udah, awalnya udah banyak 3 yang sudah lain. Karena ada banyak lempeng, itulah kenapa ada banyak sesar, karena ada banyak arah. Ada banyak vektor. Macam set banyak. Makanya sini bisa patah gini, sini bisa patah gini, sini bisa patah gini. Jadi begitu. Lanjut. Hah? Oh, Sun. Sabon. Oke. Lah, apa masukin? Kamu mulai lagi. Ya, Gua nggak boleh. Kasihan Abi. 6. Kamu sekarang enggak tahu? Anu, kalau tadi magma kira-kira di tengahnya ini ada magma tanah sesar. Lah kok yang ini kan ada sesar lain nih. Di Tenggara, di mana ini utara juga ada kan. Di kaki yang Tenggara juga ada, yang timur itu. Kan ada kan ada sesar juga, tapi kok enggak ada nama kayak gini ada. Aduh, kok ekstra kan? Disimpan dulu ya Yura ya. Disimpan buat kapan-kapan. Abi boleh tadi angkat tangan Abi. Abi, Profesor. Balik ke video yang kan. Cetok. Ini. Iya. Nah. Ya, coba di play. Kalimantan. Dasar Samudra di antara Kalimantan dan Sulawesi terjadi pada zaman Pleistocene. Dan kalau itu kenapa terjadi pemekaran dasar samudra? hah? Kenapa terjadi pemekaran dasar samudra? Masalah. Terus ya apa yang kita bisa jawab kalau jadi begitu? Jadi kenapa terjadi pemekaran dasar asai samudra? Itu bukan samudra. Dasar lautnya sih. Ya, oh ya ya. Maka kenapa ada pemekaran di selat dasar? Boleh Bu? Kamu dulu. Sekarang yang jawab. Oke. Personal, Cok. Lagi sopir. Wih. Udah jam berapa ini? Oh, bentar lagi amin. Selamat. Hari ini ekstra time itu. Ya, lagi mau dijawab apa? Yur, saya mau menjawab pertanyaanmu. Tadi berdasarkan hipotesis. Jadi, kenapa di Tenggara itu tidak ada gunung api? Karena magma yang ada tidak cukup kuat untuk turun ke atas. Yowes, boleh lah. Ya, terima kasih Yura. Asli. Tinggal pertanyaannya Abi ya. Tinggal yang satu ini nih. Kenapa Selat Makassar bisa mekar? Karena di Oh iya. Kalau yang Abi itu nggak sih kayak Jadi, Makassar
Nah, kan semuanya kan awalnya nyatu gitu kan ya ke tengah. Nah, gimana kalau pemecahan antara Kalimantan sama satu benua Apungan, Pulau Apungan ini bikin adanya Selat Makassar. Cara apa? Apa yang membuat tengah sini barengan? Apa yang membuat kaki mekar? Mau pengen aku jawab? Terjadi pemekaran karena mekar. Ini HP ini siapa, Cok? HP ini siapa? HP ini siapa? Ini kan awalnya selatnya kecil. Sama, kecil Cok, kan? HP gua anjing. Yang punya aku. Iya. Oh, Ini kan atas punya siapa, Cok? Sulawesi yes. Sulawesi bergerak menjauh yes. Anjir. Yang kali di sini jadi void kosong. Kan enggak? Robek. Maka naik kena air. Ya kan itu bisa geser ke sana. Gusti Allah. Karena gerakan tektonik Gerakan gede-gede. Nah, dia sambil main game. Main game. Ya kan gerakan main di sini. Ya emang semuanya Bingung sendiri. Coba ada Nanyanya sambil main game. main ngerti enggak? Coba bagaimana kita bisa memprediksi arah gerak lempeng? Coba lihat. Apakah Anda paham? Anjing ini enggak mau pakai. Yang ini yang mau unik. Enggak mau pakai. Top 1 orang paling bagus. Panjang tuh, panjang tuh. Jadi Ini bagus loh. Oh maksud gue ini Bi. Apa sih yang bagus? Mbappe bansos terbaik. Karena Kalimantan dan Sulawesi ini masih Mana, dalam Cok? satu lempeng. Pengen lihat. Ya. Terus kenapa bisa menjauh padahal sama-sama satu lempeng? Ya, pertanyaan Ya pertanyaanmu ya apa, Bi? Loh, tadi kan kamu nanya kenapa ini bisa terjadi. Pulau Sulawesi bisa menjauh dari Kalimantan. kenapa ini dulu bisa? Kenapa ini doang bisa gitu? Ya. Ya. Balik ke ini arah gerak dong, arah gerak tadi yang lempeng menit 155 karang. Jangan sampai main game dong. Ini kan lempeng Pasifik mengarah ke sini kan pas zaman tadi Ngerasain itu lah. dosen lah pokoknya pas zaman pendekas. Terus ini lempeng Eurasia sini. Karena setelah zaman itu lempeng Pasifik gerakannya sudah tidak signifikan, sedangkan ini masih sini. Makanya ini mundur nih. Ini kok kedorong mundur. Australia kedorong mundur dia jadi. Iya, tarik ke lu. Berarti ada retakan itu. Ya, makanya di sini ada retakan. Jadilah Selat Makassar. Oh. Ya. Itu kan masa pertanyaan. Abi nggak paham, Abi. Ada. Filipina. Kalau lempeng tadi, Di kalau lempeng itu bagian lempeng tapi yang terpisah kan, pecah kan, tinggal balik kan. Yang percaya kan kalau bisa ketabrak sama lempeng lain kan, lempeng ketabrak cut pecah. Apakah Sulawesi sering terjadi gempa dan kenapa? Cuma lokal aja, karena ketarik. Ada lempeng kenapa sesama. kalau ketarik yang lain yang kan Palu tuh. Dia pas bergeser. kalau ketarik enggak Nggak bisa. Nggak bisa. Harus satu. Kenapa ketarik yang ini nggak bisa? Yang ini. Nah itu kan tadi kan Bang Apung tadi tuh. Ya. Kenapa enggak ketarik? Boleh. Tarik. Tapi saya sudah menunjukkan waktu eksamen. Terima kasih teman-teman. Bagaimana moderator? Itu sampai berapa menit? 44. Bajingu. Presentasi. Ngirim HP Yura habis, Pak. Habis, Pak.